Hiro adalah seorang pemuda yang baru saja lulus SMA. Namun Hiro tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena saat ini ada sebuah tugas yang harus Hiro lakukan di mana setelah kematian ayahnya, Hiro pun harus melakukan pekerjaan untuk bisa menghidupi kedua adiknya. Dengan bekerja sebagai seorang pembuat manga, Hiro setiap harinya selalu bekerja keras, bahkan sampai membuat Hiro menjadi sangat kelelahan. Tapi ketika berada di depan kedua adiknya, Hiro selalu menunjukkan sifatnya yang kuat, yang padahal Hiro sebenarnya sangat merasa lelah dengan kehidupannya saat ini. Tapi nampaknya, berkat kerja keras yang dilakukan oleh Hiro setiap hari, dia pun berhasil membuat sang manajer merasa senang dengan manga yang selalu Hiro buat. Hingga di satu titik, Hiro pun sadar kalau saat ini dia harus membutuhkan seorang asisten untuk membantunya bekerja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Hiro pun mendapatkan kabar bahwa akan ada seorang wanita bernama Shiori yang akan menjadi asisten Hiro saat ini. Namun ketika Hiro pergi untuk bertemu dengannya, Hiro pun menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dengan Shiori. Seakan Shiori ini bukanlah seorang wanita biasa. Jadi karena saat ini Shiori akan menjadi pembantu sekaligus asisten kerja dari Hiro, ketika sampai di rumah, Hiro pun mulai mempersiapkan sebuah kamar yang akan dipakai oleh Shiori untuk tinggal di rumah Hiro sementara waktu. Namun di hari pertama tersebut, Hiro pun menyadari kalau Shiori adalah seorang asisten yang sangat rajin. Karena dengan menggunakan keahliannya, Shiori bisa dengan mudah membantu Hiro untuk menggambar setiap manga. Tapi karena Hiro mendapatkan sebuah pekerjaan yang sangat banyak di hari itu, Hiro pun mengatakan kalau saat ini mereka harus bekerja lembur untuk mengejar waktu rilis di esok hari. Tapi ketika selesai bekerja, Hiro pun sadar kalau ada salah satu halaman yang lupa digambar oleh mereka. Dan oleh karena itu, mereka pun harus bekerja lebih keras lagi. Namun karena terlalu bekerja keras di hari itu, mereka berdua pun tak sengaja tertidur. Namun ketika Hiro melihat Shiori yang sedang tertidur, Hiro pun tak sengaja mau lihat sebuah duri yang ada di jaket Shiori. Namun ketika Hiro mencoba untuk mencabutnya, secara tiba-tiba Hiro malah melihat sebuah hal yang aneh. Dan di saat yang bersamaan, Shiori pun menahan Hiro. Dan Shiori mengatakan jika ada seseorang yang bisa melihat duri tersebut di tubuh Shiori, maka orang tersebut harus segera menikah dan menjalin kontrak dengan Shiori untuk tetap bersama. Mendengar hal itu, Hiro pun menjadi sangat bingung dengan apa yang telah Shiori katakan saat ini. Kemudian Shiori pun menjelaskan alasannya di mana ternyata Shiori ini sebenarnya adalah seorang putri yang berasal dari kota bernama Kota Bintang Jatuh. Namun saat ini dia itu sedang berkelana untuk mencari jati dirinya dan tanpa sengaja malah bertemu dengan Hiro sebagai seorang asisten pembantu. Namun karena saat ini Hiro sudah melihat sebuah duri keramat yang ada di tubuh Shiori, Shiori pun mengatakan kalau hal itu adalah sebuah takdir yang mengharuskan mereka untuk menikah. Karena ada sebuah tradisi di desa mereka di mana jika seorang pria yang sudah melihat sebuah duri yang ada di seorang gadis, maka mereka harus segera menikah. Tapi tentu saja Hiro masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh Shiori. Bahkan Hiro mikir kalau mungkin saja Shiori ini adalah gadis yang gila. Tapi ketika di siang hari, Hiro pun harus bertemu dengan sang manajernya untuk menunjukkan pekerjaan yang sudah dia lakukan semalam bersama Shiori. Namun sang manajer malah mengatakan kalau untuk kedepannya Hiro harus membuat lebih banyak manga yang memiliki cerita romance. Karena ternyata banyak orang yang sangat menyukai cerita romantis. Contohnya kalian yang sangat suka dengan anime romance dan skibidi. Tapi anehnya, ketika Hiro pulang ke rumah di siang hari, Hiro pun merasa sangat lemas dan panas. Namun ketika melihat Hiro yang sakit, Shiori pun mengatakan kalau hal itu adalah sebuah akibat dari Hiro yang pergi jauh dari Shiori tadi siang. Oleh karena itu, Shiori pun memutuskan untuk tidur di samping Hiro karena menurutnya jika mereka saling berdekatan lagi, maka Hiro akan kembali pulih. Dan benar saja, ketika hari menjelang sore, Hiro pun terbangun dengan kondisi yang sudah kembali sehat dan walafiat. Dan dari situlah, Hiro pun mulai percaya semua perkataan Shiori bahwa saat ini mereka berdua sudah menjalin takdir untuk selalu bersama. Dan karena Hiro sudah kembali sehat, di esok hari Hiro pun memutuskan untuk membersihkan halaman rumah. Namun ketika melihat hal itu, Shiori yang sangat baik hati pun mengatakan kalau dia ingin membantu Hiro. Namun karena di saat ini Shiori sudah resmi tinggal bersama dengan Hiro, di siang hari Hiro pun mengajak Shiori untuk membeli beberapa baju untuk Shiori. Tapi ketika sampai di sebuah kafe, Shiori pun mengatakan
kalau takdir yang mereka alami saat ini bisa dibatalkan. Dan ketika mendengar hal itu, Hiro pun mengatakan kalau mereka harus segera membatalkan takdir mereka karena menurut Hiro, masih ada orang yang lebih layak ketimbang Hiro kepada Shiori. Namun setelah mengatakan hal itu, Hiro malah kembali merasa tidak enak badan, seakan ketika Hiro membuat Shiori bersedih, Hiro merasa kalau dia seperti mendapatkan hukuman dari ikatan takdir aneh itu. Tapi Shiori pun mengatakan kalau saat ini, dia merasa sangat bersalah karena sudah membuat Hiro mendapatkan takdir aneh tersebut. Namun Hiro pun bertanya, apakah ada cara untuk membatalkannya? Shiori pun bilang kalau dia akan mencoba untuk mencari tahu caranya. Jadi, karena ada takdir aneh yang membuat Shiori dan juga Hiro tidak boleh berpisah, Hiro dan Shiori pun memutuskan untuk tetap berada di rumah saja, karena dengan begitu mereka berdua tidak akan terpisah satu sama lain. Karena jika mereka saling terpisah lagi, maka Hiro akan jatuh sakit lagi. Namun, ketika di siang hari, Hiro dan juga Shiori pun memutuskan untuk membuat sebuah adegan romance, supaya Hiro bisa mendapatkan ide untuk membuat manga romance yang diminta oleh sang manajer. Karena saat ini Hiro harus fokus untuk membuat sebuah manga romance. Dan setelah mendapatkan ide yang Hiro inginkan, dia pun segera menuangkan ide itu ke dalam gambar yang akan dia buat untuk kedepannya. Di lain sisi, ketika Shiori sedang berada di kamarnya, Shiori pun teringat dengan beberapa barang yang dia bawa dari kampung halamannya. Oleh karena itu, Shiori pun berniat untuk memberikan separuh barang yang sudah dia bawa sebagai hadiah dan juga tanda mata atas kebaikan Hiro karena sudah mau memberikannya tempat tinggal yang layak. Hingga di malam hari, Hiro pun merasa kalau semenjak kehadiran Shiori di rumahnya, perlahan-lahan perasaan stres dan juga lesu yang ada di dalam tubuh Hiro mulai menghilang. Hingga beberapa waktu kemudian, salah satu teman kerja Hiro nampaknya ingin berkunjung di rumah Hiro. Melihat Moka yang saat ini telah datang ke rumahnya, Hiro pun memutuskan untuk memperkenalkan asisten barunya yaitu Shiori kepada Moka. Melihat asisten Hiro yang saat ini begitu cantik, Moka pun menjadi sangat terpesona kepada Shiori. Namun di satu sisi, Shiori pun sadar kalau nampaknya Moka dan juga Hiro adalah sepasang teman yang sangat dekat dan akrab. Dan oleh karena itu, ketika di malam hari, Shiori pun mengajak Hiro untuk berbicara sebentar di depan rumah, di mana Shiori mengatakan bahwa saat ini Shiori sedang merasa cemburu ketika melihat Hiro dan juga Moka yang nampak dekat tadi. Tapi di saat yang bersamaan juga, Shiori pun mengatakan kalau mungkin saja saat ini Shiori telah jatuh cinta kepada Hiro. Tapi setelah mengatakan hal itu, Shiori pun menjadi sangat salting dan memutuskan untuk segera kabur ke kamarnya. Namun setelah Shiori mengatakan perasaannya kepada Hiro, hal itu pun malah membuat Hiro menjadi kepikiran terus kepada Shiori. Bahkan ketika Hiro sedang mencoba untuk fokus mengerjakan tugas baru yang diberikan oleh sang manajer, Hiro malah selalu teringat dengan Shiori yang sangatlah baik hati dan cantik. Di lain sisi, rupanya Shiori juga sedang merasa bahagia karena semalam dia telah menyatakan perasaannya kepada Hiro. Karena rupanya alasan Shiori menyukai Hiro adalah dimana karena selama ini Hiro sudah berbuat banyak hal yang baik kepada Shiori. Ditambah Shiori juga sangat kagum kepada Hiro yang selalu bekerja keras untuk menghidupi kedua adiknya. Jadi hal itulah yang membuat Shiori menjadi sangat jatuh cinta kepada Hiro. Bahkan keesokan harinya, ketika Shiori dan juga Hiro saling menyapa, mereka berdua pun langsung berusaha untuk saling menyembunyikan wajah salty mereka masing-masing. Tapi di hari itu nampaknya Hiro mendapatkan sebuah masalah kecil, di mana saat ini kartu yang biasa digunakan oleh Machi yaitu adik Hiro malah rusak ketika ingin dipakai untuk bermain. Melihat adiknya yang bersedih, Hiro pun mengatakan kalau dia akan membuatkan sebuah kartu yang baru kepada Machi. Mendengar hal itu, Machi pun menjadi sangat senang. Tapi untuk membuat sebuah kartu yang baru, mereka tentu saja membutuhkan beberapa bahan yang diperlukan. Oleh karena itu, di sore hari, walaupun sedang terjadi hujan yang sangat deras, Shiori pun memutuskan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kartu baru. Namun ketika melihat Shiori yang keluar di saat hujan deras, Hiro yang khawatir pun memutuskan untuk pergi mencari Shiori. Tapi belum jauh berjalan, nampaknya Shiori sudah kembali dari toko terdekat dan karena semua bahan sudah siap dengan skill menggambar yang di luar Nurul, Hiro pun mulai menggambar untuk adik tercintanya dengan sangat hati-hati. Dan setelah beberapa jam berusaha, akhirnya kartu Machi yang baru pun berhasil dibuat. Melihat kedua adiknya yang saat ini bahagia, Hiro pun berterima kasih kepada Shiori karena sudah mau membantunya. Namun ketika di malam hari, saat semua adik Hiro sudah tidur, Hiro pun memutuskan untuk merapikan mainan adiknya. Namun secara mengejutkan datanglah Shiori yang nampaknya ingin menanyakan jawaban dari Hiro atas perasaan cintanya Shiori semalam. Namun Hiro
pun mengatakan kalau saat ini dia masih belum berniat untuk segera menikah dengan Shiori karena masih ada tanggung jawab yang harus dia lakukan, yaitu membesarkan kedua adiknya. Tapi tiba-tiba, この年で初恋みたいなものもあやふや。でもあなたを好きになってしまいました。 jadi nampaknya sebelum menjalin hubungan yang serius dengan Shiori yaitu menikah, Hiro rupanya ingin menjalin hubungan pacaran terlebih dahulu karena menurut Hiro untuk saat ini Hiro masih belum mengenal Shiori lebih jauh. Namun di esok hari, karena saat ini Hiro dan juga Shiori sudah resmi berpacaran, ketika mereka saling menatap satu sama lain, Hiro dan juga Shiori pun malah menjadi salting satu sama lain. Tapi di hari itu, rupanya kedua adik Hiro yaitu Machi dan juga Fumio nampaknya ingin melakukan liburan di kebun binatang. Tanpa basa-basi, ketika di siang hari, mereka semua pun pergi untuk menuju ke kebun binatang dan bersenang-senang di sana. Dan karena kebetulan mereka sedang berada di tempat yang menyenangkan, Hiro dan Shiori pun mulai bermain dengan hewan-hewan yang ada di sana. Tapi karena saat ini Hiro dan juga Shiori terlihat semakin dekat, kedua adik Hiro pun mulai curiga. Dan oleh karena itu mereka pun bertanya apakah saat ini Hiro dan juga Shiori sedang pacaran. Mendengar hal itu, Hiro pun akhirnya mengaku kepada kedua adiknya bahwa saat ini Hiro dan juga Shiori sedang menjalin hubungan pacaran. Dan untung saja karena kedua adik Hiro sangat pengertian, mereka berdua pun mengizinkan Hiro dan juga Shiori untuk berpacaran. Singkat cerita, mereka berempat pun lanjut bersenang-senang hingga waktu menjelang sore. Dan ketika Shiori dan juga Hiro saling menatap satu sama lain, mereka pun menjadi salting satu sama lain. Dan di saat yang bersamaan, Hiro pun mengajak Shiori untuk saling berpegangan tangan. Tapi secara mengejutkan, Shiori pun menangis karena untuk pertama kalinya Shiori bisa merasakan kebahagiaan yang seperti ini. Tapi di lain sisi, kita akan melihat kedua orang tua Shiori yang nampaknya sudah mulai khawatir kepada Shiori. Bahkan untuk kedepannya, mereka pun mulai berniat untuk menjemput Shiori pulang ke kota bintang jatuh. Kembali kepada Hiro dan juga Shiori, nampaknya setelah melakukan liburan yang sangat menyenangkan tapi juga melelahkan, mereka pun berniat untuk segera beristirahat. Tapi ketika hari menjelang malam, Shiori rupanya ingin pergi dan mengatakan sesuatu kepada Hiro. Tapi ketika Shiori ingin bertemu dengan Hiro, ternyata Hiro sudah tertidur dengan sangat pulas karena kecapean. Melihat Hiro yang tidur dengan sangat pulas, Shiori yang iseng pun mengusap-usap leher Hiro, dan hal itu pun membuat Hiro menjadi sangat tegang. Tapi keesokan harinya, sang manajer Hiro pun mengatakan bahwa saat ini semua gambar yang Hiro buat sudah semakin bagus dan berkembang. Namun ketika Hiro kembali ke rumah, Shiori pun mengatakan kalau saat ini dia sangat ingin belajar untuk menggambar menggunakan tablet. Tapi ketika Shiori mencobanya, Shiori malah selalu gagal untuk menciptakan gambar yang bagus. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Shiori sebenarnya sudah pernah meminta bantuan kepada salah satu pembuat manga sekaligus juga teman baik Hiro. Namun ketika Shiori mencoba untuk menggambar menggunakan tablet digital, rupanya hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan oleh Shiori. Tapi kemudian datanglah Machi yang ingin mengajak Shiori dan juga Hiro untuk mencari makanan di luar. Tapi ketika mereka sampai di sebuah restoran, Shiori pun menjadi sangat terpukau ketika melihat Wagyu A9 karena untuk pertama kalinya Shiori melihat puluhan makanan yang sangatlah nikmat seperti itu. Karena rupanya di tempat Shiori berasal, Shiori tidak pernah sekalipun melihat makanan yang mewah seperti itu. Ditambah karena Shiori ini adalah seorang cewek, sudah menjadi hal yang wajar yaitu foto dulu baru makan. Dan setelah puas makan di sana, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Tapi saat berada di jalan, Shiori pun malah kembali teringat dengan masa kecilnya dulu, dimana ketika masih kecil, Shiori adalah gadis yang selalu dijaga oleh kedua orang tuanya. Namun di satu sisi, Shiori merasa sangat tidak bebas karena dia selalu dijaga oleh kedua orang tuanya. Dan ketika mendengar kisah dari Shiori yang begitu sedih, Hiro pun mengatakan bahwa untuk kedepannya, dia akan membuat banyak kenangan bersama dengan Shiori agar Shiori merasa bebas. Tak lama mereka pun sampai di rumah kembali, tapi ketika berada di kamarnya, Hiro pun berpikir bahwa selama ini, dia belum pernah memberikan sebuah hadiah yang bisa membuat Shiori bahagia. Oleh karena itu, dengan menggunakan kemampuan yang saat ini dia miliki, Hiro pun mencoba untuk membuat sebuah kisah tentang dirinya dan juga Shiori selama ini dengan penuh kebahagiaan. Dan tak pakai waktu lama, hanya butuh beberapa jam saja Hiro pun mampu menyelesaikan cerita tersebut. Namun ketika Hiro memberikannya kepada Shiori, Hiro pun menjadi sangat takut jika nantinya Shiori akan menganggap hadiah yang diberikan oleh Hiro sangatlah membosankan. Tapi ketika Shiori membacanya, perlahan-lahan air mata Shiori pun mulai terjatuh setelah membaca kisah antara Shiori dan juga Hiro. Bahkan walaupun mereka baru saja bertemu selama sebulan, namun Shiori merasa kalau dia sangat merasa bahagia ketika berada di dekat Hiro.
Hiro. Melihat Shiori yang nangis, Hiro juga tersentuh dan memegang pipi Shiori sambil berkata kalau untuk kedepannya dia akan menjadi pacar yang terbaik untuk Shiori. Oshiki-san wa sono mama de suteki na tokoro. Ureshii. Namun keesokan harinya, nampaknya Hiro menjadi tidak memiliki ide untuk memasak. Oleh karena itu, Hiro pun hanya bisa membuat sebuah onigiri kepada adik-adiknya. Tapi tak lama datanglah Shiori dengan wajah yang nampak masih salting setelah diberikan hadiah oleh Hiro. Namun di hari itu, Hiro pun mengatakan kalau saat ini dia dan juga kedua adiknya akan berkunjung ke makam sang ayah. Mendengar hal itu, Shiori pun bertanya apakah dia boleh ikut bersama dengan mereka. Mengetahui kalau Shiori ingin ikut, Hiro pun sangat berterima kasih kepada Shiori karena sudah mau repot-repot ikut dan menjaga kedua adiknya. Singkatnya, ketika di siang hari, mereka pun telah sampai ke makam sang ayah. Dan ketika sampai di sana, Hiro pun mengatakan kepada ayahnya bahwa saat ini kehidupan Hiro sudah mulai membaik. Bahkan dia juga sudah memiliki seorang pacar yang sangat cantik. Mendengar hal itu, Shiori juga menambahkan kalau untuk kedepannya dia akan berusaha untuk menjadi seorang pacar yang baik kepada Hiro. Dan setelah dari makam sang ayah, mereka pun lanjut untuk melakukan piknik di taman bermain. Tapi ketika mengetahui kalau saat ini Hiro dan juga Shiori sudah berpacaran, Chibi yaitu ponakan Hiro menjadi sangat terkejut dengan hal itu. Tapi setelah itu, Shiori pun menjadi teringat dengan kematian sang nenek yang sangat membuat Shiori menjadi terpukul sampai saat ini. Karena pada dasarnya, nenek Shiori adalah orang yang sangat baik. Bahkan ketika semua orang melarang Shiori untuk melakukan hal apapun, hanya nenek Shiori yang selalu memberikan kebebasan kepada Shiori. Tapi kemudian Hiro malah mengatakan kalau saat ini dia ingin pergi ke suatu tempat. Melihat Hiro yang pergi dengan sigap, Shiori pun mengajar Hiro. Yang ternyata Hiro malah ingin kembali ke makam sang ayah sambil mengatakan kalau saat ini Hiro sebenarnya sudah sangat capek dengan kehidupan yang dia jalani. Namun di satu sisi, jika Hiro menyerah, tentu saja hal itu akan membuat perjuangan sang ayah menjadi sia-sia selama ini. Dan oleh karena itu, untuk bisa melanjutkan perjuangan sang ayah, Hiro akan membutuhkan bantuan dari orang-orang yang dia sayangi saat ini, yang salah satunya adalah Shiori. Bahkan Hiro mengatakan kalau untuk kedepannya, dia akan hidup bersama dengan Shiori selamanya. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, Shiori pun tidak bisa melupakan perkataan Hiro tadi siang. Tapi di saat yang bersamaan, Shiori pun datang dan mengatakan kepada Hiro bahwa saat ini Shiori mungkin saja sudah terkena demam musim panas. Melihat Shiori yang sakit, dengan kasih sayang dan perasaan yang tulus, perlahan-lahan Hiro pun mulai merawat Shiori. Namun saat Hiro ingin pergi, Shiori pun mengatakan kalau untuk saat ini dia ingin Hiro untuk tetap berada di sampingnya. Mendengar hal itu, Hiro pun mengatakan kalau dia akan berada di samping Shiori sampai Shiori sembuh. Dan di esok hari, ketika Shiori tersadar, Shiori pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Hiro yang selalu berada di samping Shiori bahkan sampai menjelang pagi. Namun ketika Hiro ingin pergi untuk mandi, secara tiba-tiba namun karena pekerjaan yang selalu banyak dan menumpuk, membuat Shiori dan juga Hiro menjadi tidak sadar kalau sebentar lagi musim dingin akan segera tiba. Dan ketika melihat kalender kalau musim dingin akan segera tiba, Hiro pun berniat untuk melakukan pesta atas kerja keras mereka selama ini. Melihat Hiro yang akan membuat pesta, Machi dan juga Fumio pun menjadi sangat bahagia. Singkat cerita, ketika di malam hari dengan mengundang beberapa temannya, Hiro pun merayakan pesta musim dingin sambil memakan kue yang sudah mereka beli. Namun saat melihat kerja keras Hiro selama ini, Moka pun menceritakan bahwa Hiro itu adalah orang yang sangat baik sedari kecil, dimana ketika masih kecil, saat Moka terluka, Hiro selalu khawatir kepada Moka. Mendengar hal itu, mereka semua pun akhirnya menceritakan kebaikan Hiro selama ini. Melihat kalau pacarnya yang saat ini sedang dipuji, Hiro pun menjadi sangat bahagia dan bangga kepada Hiro. Tapi saat mereka mendengar kalau saat ini Hiro dan juga Shiori sudah berpacaran, hal itu pun membuat Moka menjadi sangat terkejut. Namun karena hari sudah semakin malam, semua teman-teman Hiro pun berniat untuk segera pulang. Tapi karena Machi belum mengantuk, dia pun ingin mengajak Shiori dan juga Chibi untuk bermain bersama. Yang padahal di waktu itu, Hiro sebenarnya ingin mengajak Shiori untuk berkencan. Dan ketika berada di kamar Chibi, Machi pun mulai menceritakan hal-hal menarik tentang Hiro. Karena Machi tahu kalau saat ini Shiori ingin lebih mengenal Hiro lebih jauh. Dan keesokan harinya, rupanya Hiro ingin mengajak Shiori untuk berkencan di malam hari.
hari. Mendengar hal itu, kedua adik Hiro pun mengejek Hiro yang saat ini mencoba untuk melakukan hal romantis kepada Shiori lagi. Tapi di lain sisi, nampaknya kedua orang tua Shiori sudah mulai semakin khawatir kepada Shiori yang berada di luar sana. Ditambah karena Shiori merupakan seorang putri yang akan menjadi penerus keluarga Goshiki, mereka pun menjadi semakin khawatir. Kembali kepada Hiro dan juga Shiori, ketika di malam hari mereka pun mulai melakukan kencan dengan sangat romantis. Namun di saat itu Shiori mengatakan kalau dia selalu merasa bersalah karena sudah membuat Hiro terlibat ke dalam kontrak keluarganya. Mendengar hal itu, Hiro pun mengatakan kalau dia tidak mempermasalahkan hal itu. Namun Shiori mengatakan kalau untuk kedepannya dia akan mencoba mencari tahu cara untuk melepaskan kontrak takdir itu. Karena dengan begitu, Hiro tidak perlu lagi untuk merasa sakit ketika mereka terpisah. Dan akhirnya kencan itu pun berakhir dengan Hiro dan juga Shiori yang melakukan caplokan untuk pertama kalinya. Setelah kencan selesai, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Tapi ketika sampai di rumah, Machi pun menyadari kalau wajah dari Hiro dan juga Shiori sangatlah memerah saat ini. Tapi di esok hari, Shiori mengatakan kalau semalam dia telah mendapatkan kabar dari Pulau Bintang Jatuh bahwa semua orang di pulau nampaknya sudah mulai merindukan kepulangan Shiori. Namun Shiori mengatakan kalau dia sebenarnya tidak ingin untuk pulang karena menurutnya ketika Shiori berada di sana, kedua orang tuanya selalu mengurung Shiori dengan alasan untuk menjaga Shiori. Tapi setelah itu, Shiori pun mengajak Hiro untuk membersihkan rumah karena sebentar lagi malam tahun baru akan segera tiba. Bahkan ketika di siang hari, mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat festival tahun baru. Dan ketika sampai di sana, mereka pun mulai memainkan beberapa permainan yang ada. Namun ketika Shiori mencoba beberapa permainan itu, Shiori ternyata berhasil memenangkan hadiah, yaitu hadiah berlibur ke onsen sekeluarga. Jadi karena mereka sudah mendapatkan tiket untuk pergi ke onsen, tanpa basa-basi mereka pun segera OTW untuk pergi ke sana dan menikmati air hangat yang sangat nikmat dan juga nyaman. Ditambah karena mereka sedang berada di rumah onsen, Hiro dan juga Shiori pun bisa dengan bebas melakukan hal romantis di tempat tersebut. Tapi keesokan harinya, saat mereka ingin pulang, Shiori mendapatkan sebuah panggilan dari sang ibu. Namun karena tidak ingin kembali pulang, Shiori pun mengangkat telepon itu sambil mengatakan kalau saat ini dia tidak ingin pulang lagi ke sana. Bahkan Shiori mengatakan kalau saat ini dia sudah hidup bahagia dengan seorang pria yaitu Hiro. Mendengar kalau Shiori sedang menelpon dengan sang ibu, Hiro pun malah mengatakan di telepon itu bahwa untuk kedepannya dia akan mencoba untuk menjaga Shiori dengan baik. Tapi setelah mengatakan hal itu, Hiro pun menjadi sangat panik karena dia takut kalau apa yang dia katakan nanti akan membuat ibu Shiori menjadi semakin marah. Namun Shiori bilang kalau hal yang dilakukan oleh Hiro adalah hal yang sangatlah keren dan sangat berani. Karena Hiro sudah berani berbicara dengan ibu Shiori yang terkenal jahat itu. Tapi tetap saja walaupun sudah ditenangkan oleh Shiori, namun Hiro masih tetap merasa takut kalau nantinya ibu Shiori akan semakin marah. Tapi ketika mereka sampai di sebuah toko, Hiro pun mulai merasa pusing dan pingsan karena terlalu banyak melakukan aktivitas akhir-akhir ini. Berbeda dengan Shiori yang nampaknya tidak pernah terlihat capek. Tapi ketika Shiori dan juga Hiro kembali ke rumah, mereka pun menjadi sangat terkejut ketika melihat kedua orang tua Shiori yang sudah menunggu Shiori untuk pulang. Melihat ibunya yang saat ini datang untuk menjemputnya, Shiori pun mengatakan kalau dia tidak ingin kembali lagi ke Pulau Bintang Jatuh karena Shiori selalu merasa terkekang di sana. Melihat Shiori yang keras kepala, ibu Shiori pun mengatakan kalau di esok hari dia ingin berbicara dengan mereka berdua. Tanpa basa-basi, di esok hari, Hiro dan juga Shiori pun segera pergi untuk bertemu dengan kedua orang tua Shiori yang nampaknya sudah menunggu Shiori di sebuah hotel. Dan ketika sampai di sana, ibu Shiori pun segera bertanya kepada Hiro tentang hubungan yang sedang mereka jalani saat ini. Dan Hiro pun menjelaskan kalau saat ini dia dan juga Shiori sudah resmi berpacaran. Tapi ketika mendengarkan hal itu, ibu Shiori pun mengatakan kalau mereka harus segera memutuskan hubungan mereka berdua. Namun Shiori pun bilang kalau beberapa waktu yang lalu Hiro dan juga Shiori sudah tak sengaja membuat kontrak yang membuat mereka berdua harus selalu bersama. Mendengar hal itu, ibu Shiori pun mengatakan kalau mereka harus segera melakukan sebuah ritual untuk mencabut kontrak yang sudah mereka buat tanpa sengaja. Mengetahui hal itu, Shiori pun menjadi sangat kesal dan pergi kabur untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Melihat Shiori yang marah, Hiro pun dengan sigap mengejar Shiori dan mencoba untuk menenangkannya. Dan setelah ditenangkan oleh Hiro, Shiori pun mau kembali untuk berbincang dengan sang ibu. Namun kali ini,
Shiori pun berniat untuk menunjukkan sebuah bukti bahwa Hiro adalah orang yang sangat baik. Bahkan Shiori menunjukkan setiap karya yang sudah dibuat oleh Hiro selama ini. Tapi tetap saja hal itu tidak membuat pikiran dari sang ibu Shiori menjadi berubah. Dan setelah berbicara dengan sang ibu, ketika hari menjelang sore, Hiro dan juga Shiori pun memutuskan untuk segera pulang. Namun ketika sampai di rumah, Machi dan juga Chibi pun merasa kalau saat ini Hiro dan juga Shiori seperti tidak terlihat baik-baik saja. Tapi setelah itu kita akan melihat sedikit masa lalu dari Hiro, di mana ketika masih kecil, Hiro ini selalu membantu ayahnya yang sangat bekerja keras demi keluarga mereka. Bahkan karena terlalu bekerja keras setiap hari, ayah Hiro pun sampai harus jatuh sakit dan meninggal di usia yang masih muda. Tapi keesokan harinya, datanglah dua orang yang merupakan utusan dari ibu Shiori yang nampaknya ingin melakukan ritual untuk memutuskan kontrak antara Shiori dan juga Hiro. Yaitu pertama-tama mereka pun harus mempersiapkan sebuah baju adat yang khas dari desa Bintang Jatuh, dan setelah menyiapkan pakaian untuk ritual di esok hari, Makado yaitu utusan dari ibu Shiori pun memutuskan untuk segera kembali dan mempersiapkan beberapa alat yang dibutuhkan di ritual nanti. Tapi setelah itu, Shiori pun menjadi kembali teringat dengan perkataan keluarganya bahwa ketika kontrak itu diputus, maka kemungkinan besar perasaan dari orang yang menjalin kontrak tersebut akan menghilang. Jadi artinya, jika kontrak di antara Hiro dan juga Shiori diputuskan, hal itu akan membuat perasaan Hiro menjadi kembali seperti semula. Karena ternyata sedari awal, perasaan cinta Hiro kepada Shiori hanyalah sebuah perasaan yang dilandasi oleh kontrak tersebut. Mengetahui hal itu, Shiori pun menjadi sangat bersedih karena di esok hari semua kehidupannya dengan Hiro akan segera berakhir. Hingga tibalah di esok hari, di mana ritual akan segera dimulai, dan tentu saja hal itu akan membuat Hiro dan juga Shiori menjadi sangat merasa sedih. Karena dengan ritual ini, kontrak cinta di antara mereka berdua akan segera diputuskan. Perlahan-lahan Makado pun mulai melakukan ritual, dan secara tiba-tiba dari kepala Hiro muncul sebuah duri kecil yang berasal dari tubuh Shiori. Kemudian Makado pun menyuruh Shiori untuk segera mencabut bulu itu supaya memutuskan kontrak mereka. Di saat yang bersamaan, namun sebelum mencabut duri itu, Shiori pun mulai mengenang kebersamaan mereka selama ini, hingga pada akhirnya bulu itu pun berhasil dicabut dari tubuh Hiro. Yokatta. Namun tiba-tiba, Shiori pun kembali bertanya untuk memastikan apakah saat ini Hiro masih mencintai Shiori atau tidak. Tapi secara mengejutkan, Hiro pun mengatakan, これで久我さんはまだ好きでしょうか。 Dan alasan hal itu bisa terjadi adalah karena selama ini ternyata cinta Hiro kepada Shiori adalah sebuah cinta yang sangat tulus, dan oleh karena itu walaupun kontrak di antara mereka berdua sudah putus, tetap saja mereka berdua masih saling mencintai. Pada akhirnya mereka berdua pun tidak jadi berpisah. Bahkan saat ini Shiori pun memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan Hiro selamanya. Bahkan setelah kejadian itu, mereka berdua pun memutuskan untuk segera melakukan kencan demi merayakan cinta asli mereka saat ini. Tapi keesokan harinya, ketika melihat Hiro yang sangat tampan, Shiori pun menjadi sangat chang'e. Dan singkat cerita, mereka pun berniat untuk menghabiskan waktu dengan melakukan kencan di taman seluncur. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, Machi pun mengatakan kalau sebentar malam akan terjadi pergantian tahun baru. Dan oleh karena itu, mereka pun harus melakukan pesta kembang api untuk merayakannya. Dan ketika hari menjelang malam, mereka pun mulai bermain kembang api bersama dengan penuh kebahagiaan. Apalagi saat ini, Shiori dan juga Hiro sudah berniat untuk menjalani hubungan yang serius, yaitu kedepannya mereka akan segera menikah.
sesuatu yang berbeda dengan Shiori. Seakan Shiori ini bukanlah seorang wanita biasa. Jadi karena saat ini Shiori akan menjadi pembantu sekaligus asisten kerja dari Hiro, ketika sampai di rumah, Hiro pun mulai mempersiapkan sebuah kamar yang akan dipakai oleh Shiori untuk tinggal di rumah Hiro sementara waktu. Namun di hari pertama tersebut, Hiro pun menyadari kalau Shiori adalah seorang asisten yang sangat rajin. Karena dengan menggunakan keahliannya, Shiori bisa dengan mudah membantu Hiro untuk menggambar setiap manga. Tapi karena Hiro mendapatkan sebuah pekerjaan yang sangat banyak di hari itu, Hiro pun mengatakan kalau saat ini mereka harus bekerja lembur untuk mengejar waktu rilis di esok hari. Tapi ketika selesai bekerja, Hiro pun sadar kalau ada salah satu halaman yang lupa digambar oleh mereka. Dan oleh karena itu, mereka pun harus bekerja lebih keras lagi. Namun karena terlalu bekerja keras di hari itu, mereka berdua pun tak sengaja tertidur. Namun ketika Hiro melihat Shiori yang sedang tertidur, Hiro pun tak sengaja melihat sebuah duri yang ada di jaket Shiori. Namun, ketika Hiro mencoba untuk mencabutnya, secara tiba-tiba, Hiro malah melihat sebuah hal yang aneh. Dan di saat yang bersamaan, Shiori pun menahan Hiro